Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru dosen pembimbing mata kuliah K3. Kami dari kelompok B4 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penanganan kecelakaan akibat kebakaran dan ledakan. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Safarina Danu, Sailatul Maiza, Sela Sabrina, Seril Anandita, Seril Safira, Sirli Zamri, Sofia Musdalifah, Susilo Edi, Talia Puspa, dan Vanka Andani. Jadi tujuan kami membuat video ini untuk penanganan kecelakaan kebakaran dan ledakan di laboratorium atau lingkungan kerja antara lain yang pertama, memberikan edukasi visual, yang kedua, meningkatkan kesadaran keselamatan, yang ketiga, melatih respon cepat dan tepat, yang keempat, mencegah dan mengurangi risiko, dan yang terakhir, sebagai media pelatihan. Lalu yang pertama yaitu adalah APAR atau alat pemadam api ringan. Yang dimana APAR adalah solusi praktis dan efisien untuk menangani kebakaran pada tahap awal. APAR terdiri dari tabung bertekanan yang diisi dengan berbagai bahan pemadam seperti CO2, powder, liquid gas, dan foam. Dengan alat pengontrol yang mudah digunakan, APAR siap memancarkan bahan pemadam pada sumber api dengan cepat dan efektif. Fungsi utama APAR adalah melindungi lingkungan sekitar serta memastikan keselamatan manusia dan aset dalam bangunan. Oleh karena itu, APAR menjadi perlengkapan yang wajib ada di setiap perusahaan dan tempat yang berisiko tinggi terhadap kebakaran. Selanjutnya yaitu fire blanket. Fire blanket adalah lapisan bahan tahan api atau flame retardant yang digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil atau melindungi objek atau orang dari panas dan api dengan cara menutup api, sehingga menghalangi oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran. Bagian-bagian dari fire blanket sendiri yaitu terdiri dari lapisan luar yang berfungsi untuk melindungi dari panas radiasi dan percikan api dan terbuat dari bahan fiberglass. Kemudian yang kedua lapisan dalam atau inti yang berfungsi sebagai menahan panas, mengisolasi panas agar tidak menular ke permukaan yang dilindungi. Bahannya yaitu terbuat dari fiberglass juga. Selanjutnya yaitu pelapisan atau coating tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan sifat tahan air atau percikan. Terbuat dari bahan pelapis silikon, akrilik, atau senyawa tahan panas lainnya. Selanjutnya yaitu tali atau tap penarik. Berfungsi untuk memudahkan pembuka atau menarik selimut dari kemasan. Terbuat dari bahan tahan panas yang terpasang pada bagian atas selimut, yang biasanya terdiri dari 2 ekor tali. Kemudian yang terakhir kemasan atau wadah. Berfungsi untuk melindungi selimut agar dalam kondisi siap pakai dan tidak rusak. Terbuat dari bahan wadah penahan box, kantong, kain, kotak, cepat buka. Fungsi dari fire blanket sendiri yaitu untuk menutup atau menutupi api, melindungi objek atau permukaan orang dari panas atau percikan, perlindungan terhadap kebakaran permukaan atau api kecil, serta penggunaan khusus seperti penutup untuk kendaraan atau baterai. Penggunaan fire blanket sendiri yaitu yang pertama, tarik 2 tali pada kemasan agar selimut lepas dari kemasan. Posisikan agar tangan atau lengan tertutupi bagian belakang selimut agar melindungi panas. Yang kedua, tutup api dengan selimut, letakkan dengan hati-hati dan pastikan seluruh api tertutup serta jangan meninggalkan celah udara. Yang ketiga, jika dirasa aman, segera matikan sumber api tersebut. Seperti yang pada gambar, yaitu contohnya kompor. Yang keempat, segera panggil bala bantuan atau 911 atau juga bisa pemadam kebakaran. Baik, yang selanjutnya yaitu hidran kebakaran atau hydran fire. Fire hydrant adalah sebuah fungsi pemadam kebakaran yang berfungsi sebagai terminal air yang akan memadamkan api jika terjadi kebakaran. Adapun komponen dari fire hydrant yaitu yang pertama reservoir atau ground tank yang berfungsi untuk menampung sejumlah air yang nantinya dibutuhkan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua ada hydrant pump yang memiliki fungsi untuk memompa air dari reservoir yang telah dipasang. Kemudian yang ketiga ada pipa hidran
yaitu setelah air dipompa dari reservoir akan langsung diarahkan ke hidran pilar atau penghubung antara hidran pump ke hidran pilar. Kemudian hidran pilar berfungsi untuk sebagai tempat setelah air dipompa dari reservoir akan langsung diarahkan ke apabila dibutuhkan untuk memadamkan api terdekat. Kemudian ada hydrant box. Hydrant box ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat pemadam kebakaran dan juga agar peralatan yang ada di dalamnya ini aman dan tidak rusak akibat faktor eksternal. Selanjutnya ada smoke detector. Pengertian dari smoke detector adalah alat pendeteksi asap yang berfungsi memberikan peringatan dini terhadap adanya kebakaran. Alat ini biasanya dipasang di plafon atau di area dengan potensi kebakaran tinggi. Berikut bagian-bagian alat smoke detector dan fungsinya. Yang pertama ada LED indikator. Fungsi dari LED indikator pada smoke detector adalah sebagai tanda visual untuk menunjukkan kondisi kerja alat. Biasanya berupa lampu kecil berwarna merah, hijau, dan putih yang berkedip atau menyala. Yang kedua ada volume. Volume digunakan untuk mengatur tingkat keras dan lembutnya smoke detector. Yang ketiga ada replaceable. Ini digunakan sebagai tempat baterai yang dapat digantikan lepas dan dilepas jika habis. Yang keempat ada test atau hash button, adalah tombol multifungsi yang digunakan seperti untuk menonaktifkan alarm. Yang keempat ada air inlet. Air inlet ini berfungsi sebagai jalur masuknya udara yang membawa partikel asap ke dalam ruang sensor. Dan yang terakhir ada photoelectric smoke detector yang fungsinya untuk mendeteksi asap melalui hemburan cahaya, yang dimana sangat cocok dipasang di area rawan kebakaran. Cara kerja smoke detector. Yang pertama, di kondisi normal cahaya LED berjalan lurus. Setelah itu, ketika dia mengenai asap, mulailah masuk dan menyebar mengenai sensor. Maka alarm akan berbunyi untuk memberi peringatan. Selanjutnya yaitu alarm kebakaran. Bagian utama alarm kebakaran yang pertama detektor asap atau smoke detector yang berguna untuk mendeteksi adanya partikel asap di udara. Yang kedua, detektor panas atau heat detector untuk mendeteksi kenaikan suhu yang signifikan. Yang ketiga, manual push station atau tombol manual. Tombol tarik atau pecah kaca yang bisa diaktifkan secara manual oleh manusia saat melihat api atau asap. Yang keempat, panel kontrol atau fire alarm control panel berguna sebagai otak sistem alarm kebakaran, menghubungkan detektor, tombol manual, dan output seperti sirine, menunjukkan lokasi zona kebakaran. Yang kelima, sirine atau strobo, berguna untuk mengeluarkan bunyi keras dan cahaya berkedip merah, memberitahu orang untuk segera evakuasi. Yang keenam, anunciator atau zone display, menampilkan zona atau lokasi sumber kebakaran. Yang ketujuh, output ke sistem pemadam atau sprinkler, bisa terhubung ke sistem pemadam otomatis atau sprinkler hydrant atau notifikasi ke pemadam kebakaran. Cara penggunaan yang pertama otomatis. Detektor asap atau panas mendeteksi bahaya, kemudian sinyal ke panel kontrol, kemudian alarm aktif, dan sirine dan strobo menyala, sprinkler bekerja. Yang kedua, manual. Jika seseorang melihat api, kemudian menekan tombol manual atau push station atau break glass, kemudian alarm aktif, dan semua penghuni gedung tahu untuk evakuasi. Fungsi utama alarm kebakaran adalah mendeteksi, memberi peringatan, membantu evakuasi, dan mendukung pemadaman kebakaran.
Sprinkler otomatis. Sprinkler otomatis adalah alat pemadam kebakaran otomatis yang dipasang di plafon ruangan. Alat ini bekerja tanpa perlu ditekan atau dihidupkan manual, karena akan aktif ketika suhu ruangan mencapai batas tertentu, biasanya 68 sampai 74 derajat Celcius. Cara kerja sprinkler. Sprinkler mengeluarkan medianya melalui sprinkler head. Sprinkler head merupakan komponen yang akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api dan akan mengeluarkan medianya secara otomatis. Pada sprinkler head terdapat gelas blur yang di dalamnya berisi raksa atau cairan panas sensitif. Gelas blur akan pecah ketika terpapar suhu panas. Satu, api menyala, suhu ruangan meningkat. Dua, cairan dalam kaca memuai. Ketiga, valve terbuka. Keempat, air menyemprot ke dalam melalui deflektor. Kelima, hanya sprinkler di area panas yang aktif, bukan seluruh sprinkler. Fungsi utama: memadamkan api kecil sebelum meluas, mengurangi panas dan asap, memberi waktu evakuasi, mengurangi kerugian material akibat kebakaran, menekan resiko korupsi. Selanjutnya adalah P3K. Yang pertama yaitu obat luka bakar, yaitu salep silver sulfadin dengan cara oles tipis pada luka bakar derajat ringan, kulit merah atau melepuh kecil. Cara pakainya: bersihkan luka dengan larutan NaCl, keringkan, oleskan salep, tutup dengan kasa steril longgar. Yang kedua, gel pendingin luka bakar atau blue gel, aloe vera gel, meringankan luka panas dan nyeri. Cara pakainya: oles langsung pada area luka yang baru terbakar, jangan digunakan pada luka yang sangat luas. Selanjutnya, larutan antiseptik, yaitu povidone iodine atau betadine untuk mencegah infeksi pada luka gores, robek akibat pecahan kaca atau alat laboratorium. Cara pakainya: bersihkan luka dengan air mengalir atau NaCl, teteskan povidone iodine secukupnya, lalu tutup dengan kasa. Lalu ada NaCl 0,9, cairan infus steril untuk membilas luka, bahan kimia atau debu atau serbuk kimia yang menempel. Cara pakainya yaitu tuang langsung pada area luka atau iritasi mata untuk membilas zat kimia. Langkah selanjutnya yaitu langkah pertolongan pertama pada luka bakar ringan. Membersihkan luka bakar dengan salina atau NaCl 0,9%. Dengan cara gunakan sarung tangan bersih sebelum menyentuh luka, siram luka dengan larutan salina steril atau air mengalir selama 15 atau 20 menit untuk mengurangi panas dan membersihkan kotoran atau kimia. Jangan mengupas lepuhan atau blister karena bisa meningkatkan risiko infeksi. Yang kedua, menutup luka bakar dengan kasa non-adhesif. Setelah luka kering, gunakan kasa non-adhesif atau tidak lengket agar tidak menempel pada permukaan luka. Letakkan kasa serat di atas luka, jangan terlalu ketat. Hindari kapas biasa karena seratnya bisa menempel di luka. Yang ketiga, memasang perban dengan benar.
Pasang perban gulung di luar kasa untuk menahan posisinya, balut dengan tekanan ringan atau tidak terlalu ketat agar aliran darah tetap lancar. Jika luka ada di jari, balut masing-masing jari terpisah, jangan disatukan. Periksa ujung jari atau kulit sekitar luka. Jika terasa dingin, pucat, atau mati rasa, berarti balutan belum terlalu ketat, segera dilonggarkan. Selanjutnya yaitu emergency shower dan AUS station adalah alat keselamatan di laboratorium yang digunakan untuk membilas tubuh atau mata secara cepat jika terkena bahan kimia berbahaya. Emergency shower terdiri dari shower head atau kepala pancuran, tuas atau handle untuk membuka aliran air, dan pipa saluran. Sedangkan AUS station terdiri dari nozzle khusus untuk mata, lalu mangkuk atau wadah penampung, tuas atau pedal untuk mengaktifkan air, serta pipa saluran. Fungsinya sama-sama membantu mengurangi cedera akibat tumpahan bahan kimia, percikan asam, basa, atau debu berbahaya dengan segera membilas area yang terkena. Selanjutnya yaitu lemari penyimpanan bahan kimia tahan api. Lemari penyimpanan bahan kimia tahan api adalah perangkat penyimpanan khusus yang dirancang untuk pertama, mengurangi risiko penyebaran api dari ke bahan kimia mudah terbakar. Kedua, menahan peningkatan suhu internal selama paparan kebakaran untuk jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, mencegah atau mengurangi pelepasan uap produk berbahaya ke area kerja jika memungkinkan. Kemudian ada alat pelindung diri atau APD. Yang pertama ada jas tahan api, fungsinya untuk melindungi kulit dari bahaya termal dan terbuat dari bahan serat sintetis seperti Nomex yang mampu menahan panas tinggi dan juga memiliki manset yang ketat. Cara penggunaannya, gunakan di atas pakaian biasa, pastikan kancingnya tetap rapat dan mansetnya pas di pergelangan tangan. Jas harus menutupi seluruh tubuh dengan baik dari leher hingga lutut. Kemudian yang kedua, ada sarung tangan tahan panas. Ini untuk melindungi tangan dari luka bakar akibat kontak langsung dengan benda panas. Terbuat dari bahan khusus seperti aramid, seperti Kevlar atau Nomex, serta karbon atau kulit khusus yang telah diproses untuk tahan panas. Umumnya tebal dan memiliki lapisan isolasi di dalamnya. Cara penggunaannya, gunakan sebelum melakukan kontak langsung dengan objek yang panas atau sebelum masuk ke area yang berisiko tinggi. Dan juga pastikan untuk menutupi seluruh tangan hingga pergelangan tangan. Dan yang terakhir ada pelindung wajah. Pelindung wajah ini untuk melindungi wajah dan mata dari percikan bahan kimia, serpihan, puing-puing, atau panas intens yang mungkin terjadi saat terjadi ledakan atau kebakaran. Pelindung wajah ini terdiri dari perisai transparan terbuat dari polikarbonat yang menutupi seluruh wajah. Cara penggunaannya, gunakan di depan muka dengan ikat kepala di bagian belakang kepala. Sesuaikan ikat kepala agar pelindung wajah pas dan nyaman. Pelindung wajah harus menutupi wajah dari dahi hingga dagu. Kemudian video penanganan kecelakaan kebakaran bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai prosedur keselamatan serta penggunaan peralatan darurat di laboratorium maupun lingkungan kerja. Video ini menekankan pentingnya pemanfaatan sarana penanggulangan kebakaran seperti APAR, fire blanket, hidran kebakaran, smoke detector, alarm kebakaran, dan sprinkler otomatis. Dan itu ditujukan pula peran fasilitas mendukung seperti kotak P3K, emergency shower, dan AWAR station, lemari penyimpanan bahan kimia tahan api. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.